Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Berliana, Prasetyana Mahendra dengan NPM 23170516078 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas atau ujian tengah praktikum saya yang saya buat, yaitu tentang dataset kartu kredit. Jadi, karena NPM saya genap, saya fokusnya ke pemodelan clustering untuk unsupervised learning. Nah, untuk ininya itu saya dapat dari Kaggle. Untuk datasetnya itu saya peroleh dari Kaggle itu credit card. Nah, ini dia. Nah, ini saya dapat dari sini. Nah, ini emang untuk ini segmentasi customer dibuatnya dan itu tujuannya dan emang dibuat untuk clustering. Total datanya tuh ada sekitar 8.000 data. Jadi langsung aja. Nah, pertama itu saya upload datanya dulu di Drive, yaitu ini nama Drive-nya dan nama datasetnya sisi general. Lalu kita upload datanya dan ini ada banyak, kurang lebih ada 17 fitur yang akan kita pakai untuk pemodelan. Jadi ada eh, ini ada kolom customer ID, balance, terus juga balance frekuensi, terus juga pembelian, terus juga pembelian secara langsung atau cicilan. Ada juga yang pakai cash atau juga frekuensi pembelian, terus juga frekuensi pembelian secara langsung, lalu juga frekuensi cicilan, ya frekuensi pembelian cicilan, lalu juga frekuensi cash advance, terus juga kredit limit, pembayaran, terus minimal pembayaran, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak. Lalu langkah berikutnya itu kita pre-processing datanya dulu karena dari data yang ada itu nggak semuanya kita butuh untuk pemodelannya nanti. Contohnya di sini yaitu ada customer ID. Jadi customer ID ini kan kayak cuma untuk pembeda dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya. Jadi kayak nggak bakal kita pakai di pemodelannya gitu. Nah, sedangkan yang lainnya itu masih kita pakai karena dia sifatnya masih numerik dan bisa kita untuk lakukan clustering gitu. Jadi ini kita tinggal drop aja untuk kolom customer ID. Lalu kita lihat datanya. Nah, untuk datanya itu kan ada banyak yang cukup kosong juga gitu nih. Nol, 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 nol. Ya, ini banyak yang kosong sih. Nah, nah, ini kosong nih, ini kosong. Terus juga kosong lagi, kosong, 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 kosong. Terus juga kosong, 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 kosong. Nah, ini banyak yang kosong kan. Itu bisa kita handle mistake value-nya dulu. Nah, jadi kita make, jadi kayak kita makin nilai yang kosong ini kita isi sama nilai ratanya, kayak nilai tengah atau mediannya gitu. Terus ada tinggal kita masukin aja. Habis itu kita normalisasi data, itu kita skalain dulu datanya karena angkanya ini itu cukup besar gitu. Jadi biar dia nggak apa ya, nggak biar dia kayak lebih bagus aja untuk di modelingnya nanti gitu. Lalu kita tunjukin deh hasil processingnya. Nah, ini udah hapus kan yang customer ID, terus udah keisi dengan frekuensi purchases dan lain-lainnya. Lalu kita pakai GA. Nah, GA ini saya pakai di dataset saya untuk mencari centroid, uh, ini centroid awal, ini salah. Centroid terbaik pada clustering. Nah, jadi itu kita logikanya pertama kan kita buat populasi awal dulu. Jadi habis itu juga kita tentuin fleksibilitasnya, lalu juga kita, habis itu juga nanti kan itu ada populasi nih, populasi kan ada individu, individunya nih. Ntar individunya itu kita cari individu yang terbaik, habis itu kita uh, individu itu jadi kayak parent-parentnya, habis itu kita crossover gitu, jadi kita kayak kawinkan atau kayak pasangkan gitu. Nah, habis itu kita mutasiin lagi, yaitu kita kayak buat keberagaman, jadi nggak hanya crossover dari parent tersebut, tapi kita kayak buat kata-kata dikit gitu lah. Nah, di situ kita tinggal run GA-nya. Nah, ini info jelasnya itu kita
buat fungsi create population, terus ada dengan parameter ada cluster, terus cluster apa yang kita buat ada berapa, terus territory ada berapa, dan population size-nya pengen berapa gitu. Nah, terus itu untuk fitness function-nya ini itu pakai negatif VCSF atau pakai inersia negatif. Kalau crossover ini ini crossover pakai nilai tengah, jadi dari parent 1 parent 2 dibagi 2, lalu kita mutasi. Inilah. Lalu kita run GA, terus run GA juga ini saya masukin juga untuk GA convergence ya, biar kita bisa melihat apakah dari implementasi GA ini menghasilkan optimalisasi yang baik gitu, kayak apakah dia stabil pas optimalisasi dan pas iterasinya atau enggak. Jadi ini dimasukin aja, itu kita best fitness per generasinya. Nah, ini habis itu kita pakai iterasi untuk kita bakal ngulang ini. Jadi selama dia generasi generasi kan 20, jadi kita buat 20 kali, kurang lebih 20 kali perulangan untuk nyari populasi yang terbaik. Nah, ini kita populasinya itu kita sorted dari kayak 10 terbaik itu. Jadi yang paling atas atau populasi ke 0 itu eh, skor yang base Android yang terbaiknya. Nah, habis itu udah, habis itu kita inisiasi base Android sama dengan population paling atas atau paling pertama, habis itu kita return base Android dan juga base fitness per gen. Ini kan habis itu kita run aja di sini base Android base fitness, habis itu kita panggil fungsinya dan kita buat cluster jadi 3. Jadi habis itu kita print base Android-nya karena saya pengen lihat aja sih Android-nya berapa. Nah, jadi base Android itu jadi ada 3 cluster kan. Bentar, bentar. Gimana ya? Fokus bentar. Ini screen share-nya. Ini Oke. Nah, jadi ini kan hasil Android-nya. Nah, jadi kan kita tuh ada 3 cluster kan yang pengen saya buat gitu. Nah, udah itu kita tentuin Android-nya. Jadi karena ada total 17 fitur, itu jadi kayak tiap fiturnya itu kita cari Android-nya atau titik awalnya. Itu dari dapetin ya ini sih 0, beberapa. Habis itu kita cek ya convergence-nya. Jadi kayak itu ngeliat pakai GA ini apakah dia bagus dan apakah dia stabil gitu dalam menemukan solusi optimalnya. Yaitu ini hasilnya. Nah, ini pakai inersia negatif, jadi semakin minus inersianya itu skornya berarti semakin stabil, semakin bagus. Nah, jadi kan ini dari awal dia di sini, terus dia kayak tiba-tiba naik gitu, terus dia eh konstan atau kayak konsisten gak naik turun gitu. Nah, artinya GA-nya itu bagus kayak convergence-nya. Habis itu tinggal bisa lanjut ke clustering. Nah, jadi clustering yang pengen dibuat itu ada 3, terus untuk nilai titik awal itu pakai base centroid, terus juga dengan maksimum iterasi itu 300 kali. Nah, kalau untuk logika K-means sendiri, biasanya tuh kalau secara manual kan titik awalnya tuh atau centroid itu ditentuin secara random. Nah, untuk karena adanya GA, kita tuh bisa karena random tuh biasanya kayak agak kurang tepat gitu perkiraan kita tentuin titik awal lah. Tapi kalau pakai GA tuh kita bisa kayak GA itu kita bisa menemukan solusi terbaik untuk centroidnya gitu. Jadi lebih biar clustering itu lebih akurat. Nah, habis itu kayaknya nggak perlu dijelasin. Oh ya, jadi kalau Caymans juga kan dia eh nentuin tuh fitur-fitur itu kita bandingin apakah jaraknya tuh lebih dekat ke jarak cluster 1, cluster 2, atau cluster 3. Nah, itu tinggal diproses aja sih. Itu ngasilin totalnya, clusternya itu di cluster 0 itu ada total 1235 data, cluster 1 atas itu ada 1596, dan cluster 2 itu ada 1119. Jadi cluster paling banyak tuh ada di 2.
Lalu kita visualisasi. Nah, ini pakai prinsipal komponen analis. Jadi cuma nunjukin sebagai dua dimensi doang kayak X sama Y. Karena sebenarnya ini 17 ada fiturnya 17 jadi ada 17 dimensi. Biar lebih enak itu kita di PCA-in aja. Nah, habis itu hasilnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya eh, agak ya, kalau menurut saya sih nggak bagus-bagus banget sih soalnya masih kayak ada timpah-timpah terus juga datanya tuh masih kayak ada yang menyebar gitu ada yang nyampe-nyampe sini gitu jadi artinya clusternya tuh kayak kurang baik gitu sih. Habis itu kita tinggal evaluasi hasil pakai Silhouette Score. Nah, ini hasilnya adalah 0,2506. Nah, Silhouette Score itu kan kalau dia semakin ke satu tuh semakin baik, tapi kalau ke minus satu itu berarti semakin buruk. Nah, hasil yang saya buat itu nggak bagus banget, tapi nggak jelek juga. Jadi setengah, jadi kayak masih oke. Itu 0,2506. Jadi kalau saya pelajarin kenapa hasilnya kayak gini, mungkin karena kayak fiturnya tuh terlalu banyak. Jadi kayak mungkin pas di clustering tuh kayak pas ada kayak mau ngeclusteringnya tuh ada kayak tipe datanya tuh atau kayak kumpulan tuh mirip-mirip gitu. Jadi tumpang tindih clusteringnya, jadi kayak agak ngebingung gitu. Tapi masih oke karena dia belum ke minus. Habis itu tinggal kita visualisasikan aja ini level balance cluster ya. Nah, itu visualisasi untuk select score jadi dia bisa melihatnya gitu. Nah, jadi uh, kalau dilihat sih sebenarnya di cluster 2 tuh lebih bagus gitu untuk ngasilin. Jadi untuk clustering di cluster 2 tuh kayak lebih bagus gitu. Maksudnya kayak lebih benar, lebih banyak benarnya dibanding yang satu sama nol. Nah, untuk rata-rata klasternya, untuk rata-rata silhouette score-nya itu di sini. Jadi sekitar kayak tadi tuh sekitar 0,2-an, jadi 0,2 hampir mendekati 3 gitu sih. Lalu kita bisa menganalisis setiap klaster untuk apa? Untuk ngambil kesimpulan dari yang udah saya buat. Jadi kan sebenarnya udah di clustering habis itu ngapain? Nah, itu bisa kita ambil atau bisa kita lihat tipe pelanggan dari kartu kredit dataset tersebut gitu kan udah di clustering jadi bisa kita kayak analisis pola cluster tersebut gitu. Terus itu tinggal ya ini rata kayak lah. Nah ini hasilnya. Nah jadi bisa kita lihat di semakin ke satu itu semakin baik kalau maksudnya semakin tinggi atau condong gitu. Tapi kalau dia minus itu kayak kurang. Nah, di cluster nol itu bisa kita lihat ini kan balas 0,31 frekuensinya balas frekuensi 0,4 terus purchase ini yang sama purchase pada saya analisis dulu. Nah, jadi kalau bisa dilihat untuk cluster nol itu dia lebih dia masih condong untuk suka limit untuk saldonya tuh kayak masih bagus juga frekuensi saldonya tuh ya kayak bagus itu kayak sering jadi kayak dia tuh sering membeli produk terus juga sering membayar secara tunai gitu dan juga cicilan terus juga tapi jarang pakai cash karena ini minus terus juga frekuensi pembeliannya tuh cukup lumayan cukup sering terus juga pembelian pembelian frekuensi pembelian secara langsung ini juga cukup sering terus juga pembelian cicilan juga sering jadi kayak balance gitu sih cicilan sering terus juga secara langsung itu juga sering terus tapi ini saya agak kurang tahu kayak sistem apa terus credit limitnya juga ya main gede terus paymentnya juga sering membayar paymentnya jadi nggak suka nggak ya sering membayar terus minimum payment juga terus no payment terus tuh kalau cluster satu itu balance currency purchases. Nah, jadi dia ini saldonya tuh ada, terus frekuensi ada, tapi dia jarang membeli atau jarang menggunakan kredit cardnya karena uh,
purchasesnya itu minus dan juga secara langsung minus, installment purchasesnya minus, terus juga frekuensi pembelian juga minus. Jadi bisa digambarkan kalau pasar satu tuh dia ada saldonya tapi dia kayak jarang membeli produk gitu. Nah, disatukan frekuensi tapi dia ini. Nah, untuk klaster 2 itu dia saldonya tuh nggak terlalu banyak, terus juga sama aja. Terus ini benar-benar yang nggak terlalu sering pakai karena dari balance saja tuh minus, berarti saldonya tuh kayak yang gede gitu. Terus juga purchasesnya itu dia jarang atau nggak make sedikit gitu. Terus juga kalau purchasesnya sedikit ya pasti secara langsung dan juga cicilannya itu juga pasti minus. Nah, terus juga frekuensinya itu minus juga. Jadi dapat disimpulkan kalau cluster 0 itu segmentasi pelanggan yang memang aktif menggunakan kartu kredit cardnya karena kayak saldonya gede, terus juga dia aktif menggunakannya kayak membeli apa-apa tuh bisa pakai kartu kredit card gitu. Terus tapi dia juga masih sering bayar cicilannya juga. Jadi ya aktif menggunakan kredit card tersebut. Tapi kalau pasar satu itu dia ada saldonya tapi dia nggak terlalu sering menggunain atau nggak terlalu sering membeli satu produk. Dan untuk pasar dua itu dia kayak rata-rata tidak kedua-duanya gitu karena ya balance minus terus juga purchasesnya minus dan membayar juga minus, jadi kayak yang emang nggak terlalu sering dan juga emang nggak terlalu pakai kartu saldonya. Mungkin itu saja dari ujian praktikum saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.